Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi ini? Pak Guru sangat senang bisa lagi menyapa anak-anak pada kesempatan ini. Kiranya anak-anak juga tetap semangat dan kiranya sehat selalu untuk kita terus belajar bersama-sama. Nah, pada pagi ini kita akan pelajari tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, alangkah bagusnya sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Selama ini kami mohon Tuhan memberkati kami, beri hikmat dan bijaksana, agar kami boleh dapat belajar melalui kegiatan ini dari awal hingga akhir, semoga berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan lanjut dengan materi kita pada pagi ini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan ya pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang diperoleh dari media cetak dengan tepat. Kedua, siswa dapat menyebut unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan dan media cetak, serta menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membuat laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatan tentang sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunan secara tepat. Berikut, siswa dapat memahami karya seni rupa serta mengetahui contoh karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan siswa dapat menyebut karya seni rupa yang berasal dari daerahnya dengan benar. Oke. Nah, hari ini ya kita pelajari ada 3 mata pelajaran, mata pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, kemudian yang kedua itu IPA, dan yang ketiga adalah SPDP. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kita akan membahas sedikit tentang unsur-unsur iklan. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari tentang iklan. Ya. Nah, hari ini kita akan pelajari apa saja unsur-unsur iklan. Ya. Nah, yang pertama, ada 6 unsur iklannya, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama, unsur iklan yang sangat pentingnya adalah nama produk. Ya. Yang kedua, gambar yang menarik. Nah, gambar itu harus didesain dengan baik. Dan yang ketiga, kalimat dalam iklan. Yang keempat adalah keunggulan produk, dan yang kelima adalah harga produk, dan keenam adalah nomor telepon. Itu sangat pentingnya ketika kita membuat satu iklan, kita harus cantumkan nomor telepon di dalam iklan yang kita buat. Kemudian syarat iklan berdasarkan bahasa. Nah, ini penting. Kita membuat iklan itu kita harus perhatikan bahasa yang kita gunakan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ya, itu penting ya. Bahasanya jangan bertele-tele. Oke. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Artinya bahasanya itu harus mengundang atau mengarahkan orang untuk mengingini apa yang kita iklankan atau produk yang kita pasarkan. Kemudian berikut, menggunakan kata konotasi yang positif. Tidak boleh yang negatif, harus yang positif. Ya.
Kalau menggunakan kalimat yang negatif, nanti bukannya memang mengundang orang untuk belanja produk, tapi memancing keributan. Oke. Ya, kemudian yang berikut adalah isinya bersifat objektif, jujur, singkat, dan jelas. Objektif harus benar, ya, tidak boleh bohong-bohongan. Kemudian harus jujur, ya. Jadi menjual produk atau barang itu harus jujur, ya. Jangan suka bohong-bohongan, tidak baik. Nanti di iklannya beda, hasilnya beda, itu tidak bagus. Kemudian singkat dan jelas bahasanya. Ya, ini adalah salah satu contoh iklan yang bisa anak-anak lihat di layar handphone atau layar laptop anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, pelajaran IPA, mata pelajaran IPA. Nah, di dalam IPA ini kita akan membahas tentang materi. Ya, oke, materi. Ya, kita bahas tentang materi. Nah, bicara tentang materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruangan. Oke, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan. Materi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, satunggal, dan yang kedua adalah campuran. Nah, satunggal sendiri itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu unsur, senyawa, dan larutan. Kemudian yang kedua tadi adalah campuran, ini terbagi menjadi dua, yaitu koloid, kemudian suspensi. Nah, unsur, senyawa, dan larutan itu disebut homogen, kemudian koloid dan suspensi itu disebut heterogen. Ya, oke, baik anak-anak, kita lanjut. Nah, cat tunggal, ya, cat tunggal, benda-benda ya yang tergolong atau contoh benda-benda cat tunggal itu yang pertama air, ya, air mineral, ya, air minum. Kemudian yang kedua gula, yang ketiga garam, dan yang keempat emas batangan. Itu zat tunggal. Kemudian zat campuran adalah belerang, kemudian emas, arang, dan besi. Ya, oke. Itu adalah contoh benda-benda, contoh zat tunggal dan campuran. Nah, sekarang zat campuran. Nah, zat campuran itu tadi ada berapa tadi? Ada sekitar dua, ya, kurang lebih. Homogen dan apa? Heterogen. Homogen, contoh zat homogen, contoh zat tunggal yang masuk dalam kategori homogen yaitu teh. Nah, seperti ini tehnya, teh, ya. Kemudian ada sirup, ya. Anak-anak sudah melihat sirup di pasar, di warung, di toko, bahkan ada di rumah, ya. Itu adalah zat campuran. Kemudian heterogen. Nah, heterogen. Nah, contoh zat heterogen atau campuran adalah air dan pasir di dalam wadah, dalam gelas. Ya. Yang kedua itu satu tunggal, ya. Kemudian satu lagi adalah itu homogen tadi, air dan minyak. Ya. Air dan minyak ketika disatukan di dalam gelas, maka air akan terpisah dengan minyak. Tidak dapat bersatu, ya, air dan minyak. Kemudian berikut yaitu SBDP. Karya seni rupa daerah, ya. SBDP kita bicara tentang karya seni rupa daerah. Nah, ciri-ciri karya seni rupa daerah yang pertama bersifat kedaerahan. Ya, tentu kalau seni rupa daerah itu berbicara tentang budaya daerah, kedaerahan. Nah, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Itu sangat memang kalau karya seni rupa daerah itu sangat berpengaruh, ya, kebiasaan-kebiasaan suatu daerah yang berkaitan dengan simbol-simbol yang bermakna,
Ya, kemudian seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Ya, jadi benar ya, dari Papua itu seni rupa daerahnya beda, Jawa seni rupa daerahnya beda. Nah, di Jawa sendiri saja itu sudah berbeda-beda, ya, sedangkan mereka masih satu wilayah ya. Oke. Kemudian fungsi seni rupa, yaitu ada dua, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Dan yang berikut jenis seni rupa. Ya. Jadi seni rupa sendiri juga terbagi menjadi dua, ya, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Oke, baik, anak-anak, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dan kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kiranya anak-anak, kita berharap anak-anak tetap semangat, tetap sehat untuk melanjutkan aktivitas di rumah dan tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, kemudian selalu rajin mencuci tangan ya, mencuci tangan dimanapun kita berada, ketika kita beraktivitas di rumah bahkan di dalam rumah. Sekian dan terima kasih. Itu saja dari Pak Guru. Tuhan Yesus memberkati.